Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mas Eka. Oke, di video kali ini kita masih membahas seputaran PPDB untuk jalur prestasi akademik dan prestasi non akademik. Nah, kita akan memberikan informasi seputaran jalur tersebut nih, karena banyak teman-teman yang menanyakan dan kebingungan di jalur tersebut. Nah, langsung saja kita bahas di jalur prestasi akademik dan non akademik. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate di channel ini seputaran PPDB, KJP, DTKS, dan lain-lainnya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena sudah mendukung channel ini untuk berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Oke, langsung kita ke website PPDB-nya. Nah, ini jalur prestasi akademik dan non-akademik ini digunakan oleh teman-teman yang ingin melakukan ke jenjang SMP, SMA, dan SMK ya. Walaupun untuk jenjang SD nggak ada. Oke, kita langsung ke ininya penjelasannya aja ya. Nah, di sini Mas Eka udah ngebuatin sedikit PPT-nya, presentasinya jalur prestasi akademik dan non akademik. Nah, ini di sini agak panjang nanti videonya mungkin. Jadi mohon maaf nih teman-teman, biasanya video Mas Eka cuma sebentar, ini videonya agak panjang karena ini agak ribet ya ngejelasinnya. Di jalur prestasi akademik dan non akademik ini Mas Eka tidak akan menjelaskan juga tentang cara menghitungnya gitu ya, karena sudah by system. Karena kalau menghitung sendiri teman-teman pasti ribet. Mas Eka akan menjelaskan kenapa sih bisa dapat nilai segitu gitu. Itu aja gitu ya. Nah, kita langsung ke penjelasannya aja ya, jalur prestasi akademik dan non akademik. Nah, di jalur prestasi itu kan ada dua ya, akademik dan non akademik. Jadi jalur prestasi ini memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan non akademik. Jadi acuannya adalah ini nih, indeks prestasi akademik dan non akademik, atau yang disebut dengan nilai akhir. Jadi teman-teman untuk yang nilai sidang nilainya besar, misalnya nilai sidang nilai 90 atau nilai sidang nilai 95, itu belum tentu nih ya di nilai akhirnya itu dapat segini gitu. Nah, karena apa? Nah, nanti kita bahas di bawah. Ya, kita lanjut ya ke presentasi berikutnya. Nah, untuk kuota jalur prestasinya, baik itu akademik dan akademik itu sudah ditentukan. Untuk akademik itu kuotanya hanya 18% ya teman-teman. Jadi ini adalah kuota yang digunakan dalam satuan pendidikan. Nah, ini untuk yang non akademik juga 5%. Jadi misalkan 18% dari daya tampung. Misalkan di SMP A atau SMA A, dia hanya menerima 100 siswa, maka kuota untuk akademik itu hanya 18%. Begitu juga yang non akademik. Jika SMP atau SMA ataupun SMK di SMA tersebut, SMP, SMA, SMA tersebut hanya menerima 100 siswa, maka kuotanya untuk non akademik hanya 5 orang. Jadi kalau misalkan melebihi kuota ini, maka nanti diseleksi gitu ya, dari diurut, misalkan yang daftar ada 20, berarti diurut dari 1 sampai dengan 20. Nanti di sini urutannya itu sesuai apa? Salah satunya adalah IPA atau indeks prestasi akademik. Nah, dari IPA ini nanti baru bisa diketahui nih teman-teman di urutan berapa jika melebihi kuotanya. Kalau misalkan cuma yang daftar 18 orang, Pak, ya udah dari 1 sampai 18 diurutkan IPA-nya juga sama. Jadi seperti itu teman-temannya. Ini persentasinya 18%. Kalau misalkan sekolah tersebut ngebuka 1000, wah 1000 siswa, ya berarti ada 180 gitu. Atau dia ngebuka 500, ya berarti tinggal presentasinya aja 18% berapa. Begitu juga dengan yang non akademik. Jadi kuotanya 18 dan 5% untuk jalur prestasi akademik dan non akademik. Ini juga jadi perhatian teman-teman agar memperhatikan daya tampung sekolahnya, karena semakin besar daya tampungnya, maka peluang teman-teman itu semakin besar ya. Jadi daya tampungnya besar, maka peluangnya juga besar. Kalau daya tampungnya 18 gitu kan, jadi peluang teman-teman juga kecil. Itu salah satu triks untuk di jalur prestasi akademik maupun non akademik, karena kalau tidak salah di jalur ini tidak menggunakan zonasi ya. Kalau tidak salah nanti, kalau salah tolong koreksi Mas Eka ya. Ya kalau salah tolong koreksi Mas Eka. Ini kalau tidak salah tidak pakai zonasi. Jadi hanya beberapa item saja untuk mengurutkan seleksinya. Jadi ini teman-teman lihat kuotanya, daya tampungnya. Jika daya tampungnya itu lebih besar, maka teman-teman peluangnya juga lebih besar. Jadi kalau misalkan daya tampungnya hanya 100, ya hanya 18 orang. Tapi kalau daya tampungnya 300 atau 200, berarti kan ada 36 orang. Gitu. Seterusnya. Jadi hanya 18%, tinggal dikalikan 18% saja, yang ini juga tinggal dikalikan 5%. Jadi
semakin besar daya tampungnya, maka semakin besar peluang teman-teman untuk masuk di jalur prestasi tersebut atau di sekolah tersebut. Nah, ini jalur prestasi akademiknya nih ya. Ini jalur prestasi kita bagi jadi 2 kan ya, akademik dan non akademik gitu ya. Nah, ini sama-sama menggunakan 5 variabel ya kriteria seleksi jalurnya. Jadi dia sama-sama mempunyai kriteria yang sama. Yang pertama adalah nilai rapot. Nah, ini nilai SIDA NIRA yang tadi saya bilang. Jadi nilai rapot ini nilai SIDA NIRA. Kemudian ada persentil ya. Nah, persentil nilai rapot. Kemudian ada prestasi bidang akademik, sertifikat kejuruan untuk yang memiliki prestasi ya di bidang akademiknya, atau prestasi di bidang non akademik seperti sertifikat kejuruan, pengalaman kepemimpinan OSIS dan Eskul. Ini biasanya untuk teman-teman yang lulusan dari SMP. Kalau yang dari lulusan SD, dia tidak ada nih sertifikat kejuruan ini, tapi sudah diberikan langsung 60% dari dinas gitu ya. Kemudian persentil non akademik di sekolah asal. Nah, teman-teman pasti bertanya nih, persentil itu apa sih persentil gitu ya? Ribet banget sih begitu. Pasti ada yang nanya seperti itu tuh ya. Nah, jadi 5 kriteria ini yang digunakan untuk prestasi akademik dan non akademik. Jadi nilai untuk menentukan indeks prestasinya. Nah, nanti dari kelima variabel ini baru ketemulah NA-nya. Nanti kita hitung di bawah. Nah, balik tadi pertanyaannya, persentil itu apa sih? Kita jelaskan sedikit ya. Ini untuk sekedar pengetahuan saja gitu ya. Jadi apa itu persentil? Persentil adalah istilah dalam statistik. Jadi kalau teman-teman nanti kuliah ya, belajar statistik, pasti teman-teman akan menemui kalimat persentil ya. Untuk membagi kelompok dalam menjadi 100 bagian yang sama rata. Jadi tujuannya adalah untuk memediasi kesenjangan nilai rapot, karena kan nilai rapot teman-teman ada yang berbeda-beda ya, 75, 80, 90 dan sebagainya. Nah, ini dimediasi dengan persentil tersebut. Jadi kurang lebih seperti itulah persentil ya. Kalau lebih jelasnya entar teman-teman silakan searching saja gitu ya. Pasti banyak penjelasan-penjelasan tentang persentil. Oke, kita lanjut ke ini persentil akademik nih ya. Nah, yang tadi Mas Eka bilang kan untuk memediasi kesenjangan-kesenjangan nilai. Jadi tiap akreditasi atau tiap sekolah tuh mempunyai akreditasinya beda-beda ya. Yang A dengan yang B otomatis persentilnya beda dong. Masa mau disamain sih akreditasi A dengan akreditasi B atau akreditasi A disamakan dengan akreditasi C, kan nggak mungkin gitu kan, makanya teman-teman juga nggak mau. Nah, di sini punya persentilnya nih ya. Jadi kalau yang persentil akreditasi A, di sini teman-teman bisa lihat ya, dari 1 sampai 15%. Ingat teman-teman, ini mengurutkannya berdasarkan presentasi, bukan mengurutkan berdasarkan 1 sampai 15, bukan. Jadi presentasi, misalkan kalau jumlah siswanya di sini Mas Eka contohkan, di sini kita menggunakan 100 siswa gitu ya, yang gampang saja. Kalau misalkan siswanya 300, 200 ya berarti tinggal main presentasinya aja. Nah, di sini kebetulan Mas Eka mencontohnya pakai 100 siswa. Jadi karena ini akreditasinya A, skor 100 itu nih, skor persentil nilai rapotnya itu didapat 100. Jika dia dapat 100 itu peringkat 1 sampai 15%. Berarti kalau 1 sampai 15% berarti peringkat 1 sampai 15 ya. Begitu seterusnya. Jadi nanti nilai ini yang akan digunakan untuk nilai persentil. Jadi udah nilai rapot, ya, nilai SIDA NIRA berapa misalkan 95 ya. Terus nilai persentil rapotnya dia dapat 100 gitu. Seperti itu ya. Terus nanti kita lihat lagi ke nilai non akademik dan persentil non akademiknya berapa. Nah, nanti nilai-nilai inilah yang dijumlah. Kita lanjut ke bawah ya. Ini persentil akademik nih ya, teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada persentil non akademik nih ya. Jadi ada 2 kan, karena ada 2 jalur dong gitu. Nah, ini juga sama. Yang membedakan adalah ini justru dibalik ya. Akreditasi A skornya sekian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini juga sama Mas Eka contohkan pakai 100 siswa. Jadi peringkat 1 sampai dengan 5% itu dapat nilai 100 ya. Peringkat 6 sampai 10 itu dapat skornya 90. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada kategori nilai prestasi akademik dan non akademik. Nah, jika teman-teman memiliki sertifikat kejuaraan, di sini sudah ada kategorinya dan tingkatan-tingkatannya. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja kira-kira teman-teman masuk yang mana. Nah, ini nilai-nilainya sudah ditentukan oleh dinas ya. Kemudian teman-teman yang untuk SD, SMP mau ke SMA itu kan biasanya mengikuti eskul, kemudian OSIS. Nah, ini di sini nanti bisa dapat nilai non akademiknya ini ya. Pengalaman organisasi kepemimpinannya. Kalau ketua dia dapat 100, pengurus dapat 67, anggota pengurus dapat 33, ketua dapat
masuk ke SMP ya, atau yang mau masuk SMA nih yang kemarin-kemarin tidak aktif di organisasi OSIS dan Eskul, mulai dari kelas 1 aktif gitu ya. Kalau bisa punya tujuan jadi ketua, karena kalau dapat jadi ketua ini dapat 100 nih lumayan gitu ya. Walaupun nanti ini dibagi lagi sekian persen, tapi kan itu dapat mendongkrak teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman yang nggak aktif atau pasif di organisasi, ikut aja ya. Jadi seperti itu teman-teman, ini kategori nilainya. Kita lanjut ke seleksi. Nah, ini tadi yang Mas Eka bilang ya, seleksi tidak menggunakan zonasi. Jadi triksnya adalah teman-teman lihat sekolah yang daya tampungnya itu lebih besar gitu. Karena kalau daya tampungnya lebih besar, maka peluang teman-teman itu juga lebih besar. Kalau daya tampungnya kecil, maka peluang teman-teman kecil juga gitu. Nah, ini seleksi jalur prestasi nih, kita bisa lihat di sini. Dalam hal jumlah CPBD yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut nih. Pertama, total pembobotan indeks prestasi akademik. Nah, tadi ini IPA-nya ya, nanti Mas akan jelaskan di bawah nih ya. Kemudian urutan pilihan sekolah nih teman-teman ya. Waktu mendaftar. Jadi di jalur prestasi ini tidak ada menggunakan zonasi. Jadi teman-teman bebas nih milih di mana saja gitu kan. Yang teman-teman suka, yang teman-teman mau. Nah, tinggal teman-teman lihat daya tampungnya saja gitu. Kalau misalkan daya tampung sekolah tersebut besar, itu peluangnya juga akan lebih besar. Kemudian dalam hal jumlah CPBD mendaftar melalui jalur prestasi non akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Ini juga sama ya, prestasi akademik ya di sini ya, sama non akademik itu sama gitu ya. Total pembobotan indeks prestasi, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar gitu ya. Dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud didampakkan ke dalam tahap kedua. Jadi kalau misalkan daya tampung di prestasi ini tidak terpenuhi, maka nanti akan dimasukkan ke tahap 2. Jadi seperti itu teman-teman ya. Triksnya adalah lihat daya tampung yang paling besar gitu, untuk masuk ke situ karena peluangnya juga akan semakin besar. Nah, di sini ada pembobotan indeks prestasinya nih ya, indikator dan presentasinya. Jadi untuk ini kan sama-sama nih akademik dan non akademik, tapi presentasinya itu beda ya teman-teman ya. Bedanya apa? Bedanya itu di sini ya, di presentasinya. Jadi untuk teman-teman yang akademik dan non akademik, untuk nilai rapotnya sama-sama menggunakan nilai rapot, tapi akademik itu menggunakan 30, non akademik menggunakan 10. Persentilnya juga sama 35%. Kemudian prestasi akademiknya 35%, non akademik. Prestasi non akademik, nah dibalik, ini 5%, ini 40. Karena kan non akademik lebih besar dong gitu ya. Prestasi non akademiknya juga sama, ini hanya 5%, dia 40. Jadi nilainya sama-sama 100 gitu. Nah, nilai-nilai rapot ini yang tadi misalkan nilai rapotnya 90, terus dapat persentil rapotnya dia 100, persentil akademiknya kan nggak ada gitu ya. Misalkan prestasi akademiknya nggak ada nih, jadi dari SD ingin ke SMP ya. Kalau yang dari SMP ke SMA pasti ada nih ya gitu. Kalau misalkan dia dapat gitu ya. Dan akademiknya juga nggak ada. Nah, persentil non akademik kalau tidak salah ini dapat 60% untuk SD ke SMP nih ya. Ini kurang lebih perhitungannya sama saja seperti SMP dan SMA. Jadi perhitungannya sudah masuk di sistem. Jadi teman-teman nggak perlu ngitung dah, intinya seperti itu. Nah, dari 90 ini hanya dipakai 30%, dari 100 ini hanya dipakai 30%, kemudian 60 itu hanya dipakai 5%. Nah, barulah ketemu nilai akhirnya berapa. Nah, itulah nilai yang digunakan sebagai indeks prestasi akademik yang eh, disesuaikan untuk jalur prestasinya masing-masing. Jadi ini nih total pembobotannya gitu teman-teman. Jadi bukan nilai Sidanira ya. Nah, di sini Mas Eka contohkan ya. Pasti kan teman-teman begitu masuk akun ada seperti ini ya. Ini akreditasinya A gitu. Nah, ini nilai Sidaniranya, kemudian ini nilai persentil rapotnya gitu 90, berarti dia ada di urutan ke 16 ya, 16 sampai dengan sekian persen gitu ya. Kemudian ini prestasi akademiknya, prestasi non akademiknya, persentil non akademiknya 60. Nah, ini untuk SD yang ingin ke SMP. Jadi SD ke SMP. Kalau untuk teman-teman yang SMA, kalau ada prestasi akademik silakan masuk, non akademik juga silakan masuk. Biasanya kalau misalkan dia punya sertifikat berarti dia dapat. Kalau tidak punya sertifikat, di sini tadi tambahannya ketua OSIS ataupun pengurus eskul. Ya, jadi dari SD SMP nih ya. Nah, ini 83,10 itu dikali 0,3 karena kan 30% ya, teman-teman ya. Dapatnya 24. Terus yang ini juga sama, ini peringkat 16 sampai 30% ya. 90 itu dikali 30% atau dikali 0,3 ya. Ini dapatnya 27. Kemudian ininya nggak ada
kan, nihil, terus persentil non akademiknya semua lulusan SD itu dapat 60%. Jadi ini 60, sorry bukan 60%, dapat nilai 60, skor 60 ya, dikasih sama dinas nih ya, dimodalin gitulah bahasanya seperti itu. Nah, ini dikalikan karena 5%, maka dikalikan 0,05 ya, ini kan 5%, maka dapatnya hanya 3. Nah, dari total ini ditambah ini, maka ketemulah nilainya seperti ini. Nah, ini untuk prestasi akademik ya. Jadi ini nilai teman-teman prestasi akademik yang digunakan IPA-nya, baru pilihan sekolah, kemudian baru waktu mendaftar. Jadi kalau dilihat dari nilainya, baru pilihan sekolah, baru waktu mendaftar. Jadi nilai ini bukan nilai Sidanira ya, atau bukan nilai rapot, karena ini hanya 83, hanya 30% dapatnya hanya ini. Jadi nilai inilah yang digunakan teman-teman ya. Kemudian kita lihat di persen di non akademik. Nah, ini non akademiknya teman-teman ya. Nilai rapotnya sama, cara menghitungnya seperti itu, tapi sudah by system ini ya. Ini dapatnya sekian tadi ya. Ini tinggal dipotong aja 10%, 5% kan, kalau di atas kan 30% ya, 30. Kalau ini 10%. Ini 10%, ini 5% gitu ya. Tinggal dikali, kemudian ini juga sama dikali 40 gitu ya. Nah, ketemulah hasilnya seperti ini, 3681 gitu. Nah, teman-teman tinggal lihat gitu, apakah teman-teman mau masuk jalur akademik gitu kan, atau non akademik gitu. Boleh nggak Pak, misalkan saya hanya modal Sidanira saja Pak, tidak punya sertifikat atau segala macam, ya boleh, silakan aja daftar akademiknya, tinggal dilihat di sini teman-teman. Jadi kalau nilai akademiknya lebih besar daripada nilai non akademiknya, silakan teman-teman ikuti akademik. Kalau memang teman-teman merasa wah saya bisa nih gitu. Tapi kalau teman-teman mau ngambil aman, ikuti saja dua-duanya, akademik dan non akademik gitu. Nggak apa-apa, ini nggak masalah. Kalau misalkan di akademiknya tidak diterima, teman-teman bisa daftar lagi di non akademik gitu. Karena kan teman-teman mempunyai modal yang sama gitu ya. Di dua jalur ini dua-duanya sama, tapi nilainya berbeda karena pembobotannya berbeda.